Hampir bulan Juli ya Pak ya, Ya. mungkin ada kinerja evaluasi PPATK sendiri Pak di paruh pertama tahun ini, silakan. Ya, kalau kita lihat perkembangan dari laporan-laporan yang disampaikan ke PPATK dari Januari sampai Mei tahun 2025, kami menerima sebanyak 17.445.000 laporan, di mana sebagian besar adalah 15 juta sekian itu IFT, incoming fund transfer instruction. Terus khusus laporan transaksi keuangan mencurigakan itu kami terima sejumlah 71.907 laporan. Di mana ini kalau kita lihat dibandingkan periode yang sama tahun lalu untuk LTKM ini sudah meningkat 64,9%. Nah kalau kita bedah lebih dalam lagi, itu sebagian besar atau 48,4% laporan itu terkait dengan perjudian. Tentu saja di sini karena marak perjudian online ini pasti terkait dengan perjudian online. Gitu. Dan 16,4% itu terkait dengan penipuan, lalu 4,5% itu terkait dengan korupsi. Itu laporan yang kami terima di periode Januari sampai Mei. Sebelum saya tanyakan mungkin lagi ke depannya Pak, apa yang menyebabkan judol di Indonesia ini begitu marak dan semakin mengkhawatirkan dari segi jumlah dan transaksi? Menurut kacamata Anda saja Pak, mungkin secara psikologis atau mungkin secara keadaan ekonomi itu seperti apa Pak? Ya, kalau kita lihat dari judul ini kan ada dua hal penting ya. Pertama adalah akses secara platform, yang kedua adalah akses secara finansial. Nah, karena ini online pasti melalui instrumen digital. Nah, kami melihat secara platform masih tersedia, dan secara akses finansial itu semakin mudah. Untuk deposit itu dulu sebagian besar transfer, pergerakan ke sini udah hampir 50% itu menggunakan QRIS. Artinya memang semua penetrasi untuk instrumen keuangan untuk deposit judi online itu digunakan. Dan yang paling meningkat pesat adalah dengan QRIS untuk deposit perjudian online. Ini tentu jadi perhatian kami juga. Gitu. Tapi secara psikologis sendiri, mereka ini kan sebenarnya yang melakukan judul ini adalah masyarakat yang sebenarnya juga tidak affluent secara ekonomi ya Pak ya. Ya Pak ya. Jadi kan penetrasinya itu sampai ke gadget-gadget sendiri yang memang somehow ditujukan khusus untuk melakukan judi online gitu ya Pak ya. Nah, tapi semakin marak gitu ya Pak pertanyaannya. Berarti kan sebenarnya ada bentuk mekanisme sendiri dari pelaku-pelaku ini dan juga pembuat jasa judul ini untuk penetrasi ke masyarakat gitu ya Pak ya. Apa yang Anda lihat bisa semakin, mengapa ini bisa terus semakin marak gitu terjadi Pak? Jadi begini, yang pertama bahwa kami identifikasi 70% pemain judi online itu adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Tuh, di bawah, ya kan? 70% rendah. Masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi mereka tuh motif dan intrinsiknya adalah ingin mencari uang lagi ya Pak? Ya itu harapan kosong, harapan semu. Jadi diberikan harapan kosong, harapan semu untuk mendapatkan uang dengan mudah. Lalu yang kedua bahwa kalau kami melihat notifikasi transaksi orang yang deposit melalui perbankan, itu notifikasi transaksinya itu udah hopeless. Deposit terakhir, udah rungkat, udah ini situs nggak benar segala macam, tapi tetap deposit. Artinya secara psikologis begitu seseorang itu terjebak judi online itu susah untuk melepas. Justru dia dapat dikatakan bahwa dia baru menang katakanlah seharga motor itu udah merasa dia akan bisa melakukan lebih merasa menang seharga mobil padahal udah kehilangan mobil gitu loh. Ini dampak psikologis ini tentu yang sulit orang untuk terlepas dari perjudian online. Oke Pak, saya mungkin akan kembali lagi Pak kepada evaluasi kinerja yang ada di paruh pertama tahun ini. Tadi Bapak juga sudah menyampaikan dari 17 juta hasil laporan dari transaksi yang mencurigakan, itu ada juga yang judi online, IFT, ada juga mungkin ada bentuk-bentuk dari pencucian uang dan lain-lain. Mungkin Pak bisa disampaikan Pak transaksi-transaksi yang terkait tadi pertama judi online ya Pak ya, lalu ada juga pencucian uang, pendanaan terorisme atau yang lainnya Pak, bisa disampaikan ke pemirsa CNN. Ya, itu kan laporan transaksi keuangan mencurigakan itulah yang sumber kami untuk melakukan analisis. Nah, selanjutnya kami dalam periode Januari sampai Mei 2025 kami sudah mengeluarkan produk sebanyak 596 hasil analisis. Namun di hasil analisis ini kami yang terbesar adalah terkait dengan tindak pidana korupsi. Jadi kalau kita bandingkan dengan judi online, dengan penipuan, itu korupsi ini laporannya sedikit tadi cuma sekitar 4,5%. Tapi jumlahnya HA kami lebih besar.
dengan nilai yang jauh lebih besar. Karena memang untuk... Karena segmennya beda lagi Pak. Kalau judul tadi masyarakat di bawah 5 juta income-nya. Ya, judul penipuan ini menggunakan banyak rekening tapi nilainya nggak terlalu besar. Nah kalau korupsi ini rekeningnya nggak terlalu banyak tapi nilainya fantastis. Sehingga secara produk kami secara national assessment yang kami lakukan itu justru yang berisiko memang yang pertama adalah terkait dengan tindak pidana korupsi, lalu narkotika. Jadi walaupun secara laporan dia tidak terlalu besar, tapi secara nominal dan dampak perekonomian cukup besar. Gitu. Demikian, Pak. Di sektor mana saja Pak? Kalau kami boleh tahu Pak untuk tindak pidana korupsi yang korupsi ini deteksi dari PPATK. Ya, kami melihat dari yang pertama tentu saja dari sektor yang biasa dengan pengadaan, lalu sektor-sektor dengan sumber daya alam, sektor-sektor material siapa ya komoditas. Ya, sektor-sektor dengan apa istilahnya ekspor impor. Ini kami deteksi semuanya masih terjadi hal-hal yang terkait dengan tindak pidana korupsi gitu. Gitu. Oke, baik. Saya ingin tanya juga Pak kepada Anda, bagaimana PPATK mengidentifikasi dan menganalisis transaksi keuangan yang berpotensi terkait dengan tindak pidana? Ya, jadi kami channelnya untuk dapat kami analisis selain dari laporan penyedia jasa keuangan, penyedia barang dan jasa, lalu profesi, kami juga menerima pengaduan masyarakat. Itulah channel laporan masuk. Itu yang kami analisis secara proaktif. Nah, ada juga kami menerima permintaan dari aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik tindak pidana pencucian uang terkait dengan kasus yang sedang ditangani oleh penyidik tersebut untuk dimintakan data transaksinya kepada kami. Nah, itulah koridor kami bekerja dalam memberantas tindak pidana pencucian uang. Langkah-langkah apa Pak yang diambil PPATK untuk mencegah transaksi keuangan mencurigakan selalu Pak ke depan? Jadi paralel dengan identifikasi transaksi mencurigakan, menerima laporan, tapi secara paralel apa yang dilakukan untuk mencegah hal-hal seperti yang sudah disebutkan tadi itu tidak marak terjadi di Indonesia? Paralel bersama dengan institusi lain mungkin atau seperti itu? Jadi begini Mas, dalam segi konteks pencegahan, yang pertama tentu kami bekerja sama dengan penyedia jasa keuangan. Dia sebagai frontliner, sebagai garda terdepan pemberantasan pencegahan tindak pidana pencucian uang. Nah kami sharing atau update tipologi atau modus baru juga kami sampaikan red flag baru terkait dengan suatu tindak pidana. Itu yang pertama. Yang kedua tentu saja kami bekerja sama dengan lembaga pengawasan pengatur, misalnya dengan BI, dengan OJK, kira-kira ada aturan ataupun kelemahan nggak dalam instrumen transaksi yang terjadi saat ini sehingga perlu diatur lebih ketat terkait dengan hal tersebut. Dan juga seperti kasus beberapa waktu akhir ini terjadi suatu kasus yang kami identifikasi, oh ini perlu perubahan parameter khusus di transaksinya sehingga dapat dicegah. Nah ini kami sampaikan kepada penyedia jasa keuangan agar mengatur batas transaksi dan sebagainya. Ini kami lakukan dalam rangka pencegahan. Itu dalam koridor pencegahannya seperti itu, Mbak. Bagaimana juga Pak Anda melihat kolaborasi untuk lembaga lain untuk meningkatkan efektivitas pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme secara spesifik? Ya, kalau terkait dengan pencegahan itu tentu saja kami dengan lembaga pengawas pengaturnya seperti yang sampaikan sebelumnya, termasuk pendanaan terorisme. Karena pendanaan terorisme itu modusnya memang sedikit agak berbeda ya. Kalau pendanaan terorisme itu kan kebanyakan dengan NPO lalu crowdfunding gitu. Ya. Nah ini tentu saja kami mengerangkulnya adalah Kementerian Dalam Negeri misalnya, Kementerian Agama, Kementerian Sosial supaya pengawasan NPO ini juga diperketat dan kami melakukan assessment terkait dengan NPO itu yang terkait dengan pendanaan terorisme. Terkait dengan pencucian uangnya juga kami bekerjasama dengan instansi-instansi terkait dengan pencucian uang. Misalnya kemarin kami melihat ada kerentanan di payment gateway dan merchant aggregator. Kami bekerjasama dengan BI. Bagaimana caranya bahwa merchant aggregator dan payment gateway tidak digunakan untuk pencucian uang. Dan kami bekerjasama dengan BI. BI melakukan aturannya terkait dengan APU PPT-nya. Nah itu kerjasama kami dalam rangka pencegahannya. Oke,